Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kepada para dewan juri yang berbahagia. Saya Dimas Ayu Syara Berita yang akan menyanggah mosi dewan ini akan mewajibkan kandidat politik untuk lulus tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Saya akan menjelaskan bahwa tes kompetensi politik adalah tes yang bertujuan untuk mengukur seorang calon terhadap pemahaman kondisi politik saat ini. Tes ini bermanfaat untuk memberikan berat kemampuan pada calon agar terhindar dari perilaku yang tidak relevan dengan permasalahan politik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan terhadap kenapa masyarakat tidak percaya pada calon-calon politikus yang ingin mencalonkan diri, sehingga membuat adanya tes kemampuan politik tersebut. 1. Karena adanya kasus kebocoran data akibat buruknya pengelolaan data dan sistem keamanan membuat reputasi dari beberapa instansi ataupun beberapa pihak yang kemudian berkurang kepercayaannya di masyarakat. Seperti pada kasus data Pusat Data Nasional atau DPN dan data PNS yang bocor sebanyak 4,7 juta data. Lalu adanya praktik KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kolusi adalah kerjasama ilegal untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menetapkan vendor tertentu, jual beli jabatan, hingga manipulasi anggaran. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan anggaran atau uang untuk keuntungan pribadi. Dan nepotisme yaitu tindakan memberikan keuntungan kepada para sanak saudara berupa jabatan ataupun posisi. Praktik-praktik ini yang bergejolak di masyarakat, seperti kasus-kasus Pertamina dan korupsi timah yang mencapai ratusan triliun. Adanya tindak-tindak menutup-nutupi data-data penting seperti penggunaan anggaran COVID-19 yang tertutup sehingga masyarakat tidak tahu menahu rincian dari anggaran-anggaran tersebut. Lalu dengan adanya tes kompetensi tidak kemudian dapat memberikan jaminan pada masyarakat. Kenapa? Saya akan memberikan 5 alasan kenapa tes kompetensi tersebut tidak memberikan jaminan kepada masyarakat. 1. Menyalahi prinsip dari demokrasi, di mana tes ini pada nantinya akan membuat para calon-calon yang ada untuk dibatasi dari mencalonkan diri. Para calon-calon tersebut harus mengikuti standar dari tes tersebut, yang dimana kemampuan intelijensi manusia tidak dapat dipatok rata. Contohnya, calon harus pintar atau mampu dalam segi penalaran kuantitatif, padahal ia lebih unggul dalam penalaran kualitatif. 2. Tes ini tidak dapat menjamin validitas hasil karena adanya praktek joki dan penyuapan seperti pada kasus seleksi Bintara. 2 polisi menerima suap sebanyak 2,29 miliar dari 6 calon Bintara. Lalu pada kasus penyuapan tes CPNS pada 2023, terdapat oknum penyidik jaksa senior yang melakukan penyuapan tersebut. Apakah kemudian tes ini memvalidasi hasil dari calon-calon tersebut? Lalu apakah jaminan dari validasi dari hasil-hasil itu sendiri? Tes ini kemudian tidak dapat digunakan semena-mena karena calon-calon juga harus diperlihatkan kelebihan dan kekurangannya, latar belakang, dan kontribusi apa saja yang ia lakukan selama ini kepada masyarakat. Lalu tes ini kemudian tidak menjamin para calon jika ia berhasil meraih nilai yang bagus. Namun, jika ada calon lain yang lebih terkenal, akan lebih banyak pemilihnya. Seperti contoh Eko Patrio, Krisdayanti, dan Rieke Diah Pitaloka yang lebih terkenal dan terpilih menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, di calon-calon tersebut ada calon-calon yang memiliki kemampuan politik yang lebih baik daripada tokoh-tokoh tersebut. Namun, masyarakat memilih tokoh-tokoh tersebut karena dianggap lebih terkenal. Lalu, poin ketiga, yaitu di mana adanya diskriminatif terhadap kaum-kaum minoritas karena dianggap tidak sama dengan mayoritas kaum tersebut. Jika tes yang diambil oleh kaum minoritas memberikan hasil yang bagus, namun karena adanya rasisme dan diskriminatif, kemudian calon-calon ini tersingkirkan dari instansi-instansi tersebut. Lalu, poin keempat, yaitu tes ini hanya mengukur kemampuan intelijensi calon-calon tersebut dan bukan dari sifat, karakter, sosial, seperti hubungan calon dengan para rakyat. Karena tidak sedikit masyarakat yang hanya ingin pemimpin yang cekatan, adil, dan jujur di tengah gempuran politik-politik KKN. Masyarakat tidak sama memiliki kemampuan politis yang baik. Maka dari itu, yang mereka ingin hanyalah calon-calon yang apa adanya, jujur dan adil, bukan calon-calon yang hanya mengimplementasikan kemampuan intelijensinya pada soal-soal fiktif, soal-soal pilihan ganda, dan soal-soal yang menjadi standar dari tes kemampuan politik tersebut. Pada poin terakhir atau poin kelima, yaitu
Kemampuan intelijensi yang baik tidak dapat membuktikan bahwa calon tersebut layak karena dalam data KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat 86% koruptor yang merupakan lulusan perguruan tinggi atau memiliki gelar sarjana, menyebabkan tidak adanya jaminan integritas pada calon-calon yang mampu mengerjakan tes tersebut. Lalu pada akhirnya, maka dari itu tes ini tidak relevan bagi masyarakat walaupun memiliki banyak potensi dari skala membenahi kepercayaan masyarakat hingga menciptakan lingkungan kerja yang kompeten, adil, dan bijaksana. Tes ini akan sekali lagi tidak berguna pada akhirnya jika penentuan berada di tangan rakyat dan bukan pada tes kemampuan tersebut. Tes tersebut bukanlah solusi, namun ancaman terhadap demokrasi itu sendiri, menjadikan para penyelenggara tes sama seperti tokoh-tokoh yang disebutkan, seperti tokoh-tokoh Adolf Hitler dan Benito Mussolini yang menentang pemerintahan dan menentang demokrasi yang secara tidak langsung merusak tatanan itu sendiri. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.